Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Anggraini dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, NIM 2142024631. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perkembangan manusia dari dewasa awal hingga dewasa akhir. Baik, langsung saja kita di sini ada pengertian perkembangan manusia. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai lahir sampai mati. Pengertian atau perubahan-perubahan yang dialami individu organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan manusia. Perkembangan dewasa awal dimulai dari umur 18 hingga 40 tahun. Biasanya pertumbuhan berhenti di tahap ini. Fisik manusia telah sempurna. Pada fase ini, manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Seseorang dewasa telah menunaikan tugas perkembangan masa remaja seperti telah menyelesaikan pendidikan menengah maupun atas, mengikuti dan menanam pendidikan tinggi atau di universitas, meneliti maupun meraih puncak karir, membentuk dan membina rumah tangga baru, berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dan produktif. Di sini ada ciri-ciri perkembangan manusia. Yang pertama, masa dewasa ini sebagai masa pengaturan. Yang kedua, dewasa dini sebagai usia produktif. Yang ketiga, dewasa dini sebagai masa bermasalah. Yang keempat, dewasa ini sebagai masalah ketegangan emosional. Yang kelima, sebagai masa terasingan sosial. Yang keenam, sebagai masa komitmen. 7, dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. 8, sebagai masa perubahan nilai. 9, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru atau lingkungan di sekitarnya. Yang ke-10 yaitu sebagai masa kreatif. Juga ada tugas-tugas perkembangan manusia dewasa awal. Di sini ada 7. Yang pertama, memilih teman bergaul atau sebagai calon suami atau calon istri. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Yang ketiga, hidup dalam keluarga atau kehidupan keluarga, berkeluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Selanjutnya, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Selanjutnya ada mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilainya. Selanjutnya ada pengertian perkembangan masa dewasa akhir. Di sini yang dimaksud masa dewasa akhir disebut juga dengan masa penutupan atau rentang hidup pada seseorang, di mana di masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian.
Hal ini demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.